Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi di channel Driver Story, channel yang membahas tentang keseharian driver dan truk, baik itu tutorial P2H, cara mengendarai truk, atau mengoperasikan perangkat-perangkat penting di truk. Dan yang penting, channel ini untuk berbagi pengalaman khususnya buat rekan-rekan yang masih pemula. Dan kali ini unit yang kita pakai adalah Fuso FN527 6x4 HD 220 PS yang diaplikasikan dengan tangki WT ya, water tank, yang dipergunakan untuk penyiraman atau kebersihan untuk alat-alat berat dan juga DT-DT di dalam pertambangan ataupun proyek-proyek, dan bisa juga untuk menyiram jalan ya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari sisi sebelah kanan kendaraan bagian depan, yaitu meliputi pelek, baut roda, dan rodanya juga ya. Siapa tahu sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Dan di sini sebelah kanan juga masih ada tabung untuk air wiper. Ya, sisi sebelah kanan tepatnya di pijakan kaki driver. Dan lanjut lagi kita ke bagian atas, bagian kaca-kaca ya, siapa tahu ada kena material kerikil, itu kena ciprat bisa pecah, ataupun pasir-pasir yang ada di wipernya tuh. Dan lanjut ke bagian bawah, ini bagian yang paling penting, yaitu meliputi bagian bola-bola setir, ada terop panjang, terop pendek, spring ataupun pernya, begitu juga dengan asnya ya, as pikul ataupun kimpennya, dan begitu juga dengan remnya, siapa tahu ada yang rembes. Soalnya pada Fuso FN ini masih mempergunakan rem minyak ya teman-teman, atau ada mengalami kebocoran. Begitu juga dengan tabung oli, siapa tahu ada terkena material, bisa juga bocor ataupun rembes. Jadi kita betul-betul harus teliti untuk bagian bawah ini ya teman-teman, khususnya bagian kemudi. Dan di bagian atas ada ini selang-selang, biasa selang angin ataupun selang AC. Dan lanjut lagi kita ke bagian sebelah sisi sebelah kiri depan kendaraan. Ini ada tabung air kulen, tabung cadangan ya, tangki cadangan dari air radiator. Nah, ini kita cek juga levelnya. Dan habis itu kita bisa ke bagian dalam sebelah kiri juga. Ini ada tabung apar atau alat pemadam kebakaran racun api ya. Begitu juga dengan kabel-kabelnya di sini ada. Dan lanjut ke bagian bawah, ada di bagian roda juga, baut roda, pelaknya dicek kondisinya juga ya teman-teman. Siapa tahu sudah ada yang tidak layak. Oke, dan lanjut lagi di bagian belakang kabin ada separator pemisah minyak, dan ini untuk perangkat saringan hawa jalurnya ya. Dan ini juga untuk pengaman pembuka kabin, itu hati-hati bisa terbang, kita terjungkal kabinnya nanti. Ini tangki bahan bakar diperiksa apakah ada yang bocor. Dan selanjutnya kita ke bagian PTO. Ini PTO untuk air ya, biar airnya, tekanan airnya lebih kencang biar bisa nyuci. Nah, inilah dia perangkatnya teman-teman. Nah, ini kalau airnya langsung dari tangki. Jadi ini dialirkan dari tangki, bisa secara langsung kalau perlu, dan untuk penyiraman biasanya dilakukan yang melalui PTO agar semburan dan tekanannya semakin kencang ya. Nah, ini teman-teman, melalui ini dia keluar sampai ke belakang dan bisa dipergunakan
Dan kita yang perlu cek di sini adalah pibelnya juga, kekencangan pibelnya ya, atau beltingnya, dan juga ke bagian subnya ini ya, sub PTO nya atau simpang empaknya juga, siapa tahu ada yang longgar ataupun baling. Ini juga sekalian di bagian bawah ada sub untuk transmisi ke gardan. Tuh kita cek, siapa tahu simpang empaknya ada baut-bautnya yang longgar, maupun di bagian gardan siapa tahu ada yang terjadi rembesan atau kena benturan. Langsung lagi kita ke bagian roda bagian belakang sisi sebelah kiri. Nah ini baut-bautnya nih banyak yang sudah nggak ada atau lepas. Nih kita langsung kasih tahu ya ke pihak mekanik, atau kita catat di kertas P2H kita dulu, dan kita sepak-sepak aja pakai sepatu, sudah terasa itu bocor apa enggak. Dan ini di bagian springnya ya. Nah ini kelengkapannya kita cek semua, dari dingdong, busingnya semua kita cek ya. Ini sepertinya ini karet dingdongnya sudah pecah. Ini mengakibatkan bunyi-bunyi yang kurang enak nanti di bagian belakang ini. Lanjut lagi kita cek semua baut roda, pelek dan pun rodanya. Lanjut ke bagian belakangnya lagi ya teman-teman. Ini bagian perangkat untuk penyiraman. Ada yang pakai selang, ada yang langsung untuk sebagai untuk penyiram jalan. Nih yang pakai tiang ini untuk penyiram jalannya teman-teman. Ini fungsinya untuk nyiram jalan. Dan ada dua ini yang pakai selang sama tembak, itu untuk nyiram alat berat ataupun DT dan kendaraan-kendaraan lainnya. Ya seperti ini penampakannya. Langsung saja kita P2H bagian belakang bawahnya ya. Ini di bagian belakang, wow, nampak gardannya besar ya. Ini sebenarnya kita dari jauh pun sudah nampak kalau terjadi masalah. Langsung saja kita cek dari jarak dekat ya teman-teman, biar lebih nampak. Kita masuk dulu ke bagian bawahnya ini biar teman-teman bisa nampak jelas. Nah, kita mulai dari dindongnya ini juga sudah pecah ya. Ini dindong nih bagian bawah ada 4 batang dan bagian atas ada 2, jadi 6 keseluruhan. Ini juga di bagian kampas remnya ini penutupnya sudah lepas. Ini berbahaya, bisa masuk material-material seperti pasir apa kerikil juga, ini bisa masuk mengakibatkan kerusakan ya pada tromol kendaraan kita juga. Nah, ini juga selang-selang minyak rem, selang rem ini perlu juga kita cek teman-teman. Siapa tahu sudah ada yang kena gesekan, bisa bocor. Ini dindong atas kita cek juga. Ini gardannya sama depan sama ya teman-teman ya, sama besarnya. Dan biasanya untuk interwellnya itu yang dipakai gardan belakang itu ya teman-teman. Jadi roda belakang yang putarannya sama nanti. Oke, kita langsung ke sisi sebelah kanan. Roda sebelah kanan belakang kendaraan kita cek seperti yang tadi sebelah kiri. Roda, pelek, baut roda, begitu juga dengan perangkat pegasnya ya. Ini per-pernya semua kita cek ulang seperti tadi. Terus ke bagian arah depannya, kita cek semua. Dan bagian bawahnya lagi kita cek. Ya seperti itulah teman-teman, melingkar ya dari kanan ke kiri dan balik ke kanan lagi. Ini juga gantungan adjust atau
knalpotnya ini ya, berisik ini kalau lepas ini, kalau apalagi karetnya lepas. Terus ke bagian atas nih ada selang-selang dari angin, nih perlu juga kita cek nih. Dan gitu juga dengan selang dari rem, ini ada palep, dan ini minyak remnya kita cek juga labelnya, dan bila perlu kita buka. Ini cek, siapa tahu sudah kotor, buka aja karetnya, kita buka karetnya ya, intip isi dalamnya. Seperti ini kan sudah kotor teman-teman. Kalau saya dulu ini langsung saya ganti waktu saya masih lintas, karena ini bisa mengakibatkan piston rem kita cepat rusak atau lengket, cepat berkarat, karena sudah banyak campuran air dan kotoran-kotoran lainnya. Oke, lanjut lagi bagian tangkinya ya, dan pipa-pipa, serta ini pakem belakang yang paling besar sana, dan ini pakem bagian depan yang kecil. Ini tangki cadangan ya, kita cek semua ya teman-teman ya, siapa tahu ada kebocoran-kebocoran. Dan ini untuk buang airnya, buang air dari tabung, karena lama-lama kan uap air angin itu bisa jadi ini, udara itu bisa jadi angin, jadi air. Salah belepotan nih ngomongnya nih. Kalau aslinya dia seperti ini, masih ada ringnya atau kawat ya, kawat halus, gampang rusak. Jadi ini udah rusak, kita pakai tali aja. Tarik sekali, 2 kali atau 3 kali, tergantung banyak airnya ya teman-teman. Tutup lagi, begitu juga yang sebelah ini. Ini seperti ini airnya ya teman-teman. Ini bisa mempengaruhi ke pengereman kita juga, karena dia belum ada dryernya, atau seperti di kendaraan lain belum ada pemisah. Sudah itu kita ke bagian belakang kabin sebelah kanan. Ini ada minyak power steering, dicek levelnya juga. Nih kalau kita lupa, bisa-bisa ketriknya berat dan setirnya berat, mengakibatkan ketriknya bisa rusak. Dan ini kita ngecek oli ya, ini bisa pertama tadi ataupun terakhir, tergantung. Kalau saya terakhir aja, karena dia di bagian masih belakang kabin. Ini biasakan 2 kali ya teman-teman ya, dibersihkan dulu pakai tisu atau kertas, diulang lagi, biasakan 2 kali biar hasilnya lebih optimal. Masukkan lagi. Oke, baiklah, sekarang kita ke bagian depannya lagi ya teman-teman, bagian dalam kabin lagi. Dan pada bagian depan ini masih mempergunakan rem tangan biasa ya teman-teman ya, yaitu sistem internal expand pada propeller subnya ya, masih pakai kabel nih. Setelah kita rasa cukup aman, kita lanjut lagi untuk menghidupkan kendaraannya teman-teman. Dan seperti biasanya, sebelum menghidupkan kendaraan, kita bunyikan klakson sekali, agar makhluk-makhluk di sekitar kendaraan kita ataupun makhluk astral bisa menghindar. Udah, kita start kendaraannya. Oke, sudah kendaraan hidup, langsung kita hidupkan radio komunikasi ya teman-teman, biar kita bisa mendengar informasi dari luar. Dan sembari kita ngecek-ngecek yang lain, kita bisa naikkan coknya juga agar mempercepat proses pengisian. Oke teman-teman, ini interwellnya ya, tombol interwell. Oke, ini semua di dalam dashboardnya ini masih panelnya berbentuk jarum, belum ada yang digital, masih jarum semua.
mulai dari speedometernya, RPM, angin, ampere minyak, semuanya masih mempergunakan jarum ya. Oke, selanjutnya kita ini ada apa nih, tombol PTO nya ya. Ini tombol PTO kita di sebelah sini teman-teman ya. Kita mempergunakan PTO itu, kita injak kopling dulu ya, baru dia bisa masuk PTO nya ya teman-teman. Sama kayak untuk ngangkat dam juga, PTO untuk dam. Dan yang ini untuk angin, untuk semburan yang tiang tadi, untuk penyiraman jalan dia mempergunakan dua. Ini untuk AC nya. Dan selanjutnya ini ada tuas sebelah kanan setir, ada untuk lampu ke depan ini sama ke belakang itu untuk lampu sen. Begitu juga dengan lampu besarnya. Dan di kendaraan lain mungkin ada ditambah lagi ya untuk lampu-lampu kerja. Nah, ini untuk exhaust brake-nya ya ke depan ya teman-teman ya. Kalau ke yang diangkat di atas, nah itu untuk lampu emergency atau lampu segitiga. Dan kendaraan ini mempunyai sistem transmisi ETN atau Eton sering dibilang orang. Eton Sinco itu adalah produsen terkemuka untuk sistem manajemen daya dan transmisi. Sedangkan Sinco-nya itu adalah membantu perpindahan gigi yang lebih halus. Jadi kendaraan ini mempunyai transmisi yang lebih kuat dan sistem pengoperasian perpindahan giginya yang lebih halus ya teman-teman. Seperti ini kita coba tes kamar-kamarnya ya. Ini untuk mundur, lurusnya berarti netralnya di tengah ya, antara 1 dengan 2. Nah ini 3, 4 ke belakang. Dan selanjutnya untuk high-nya ya mengikuti ya teman-teman ya, seperti di gambar tadi, 1 dengan 5 seperti itu ya. Oke teman-teman bisa paham lah itu. Dan untuk bagian luarnya seperti ini. Ini adalah bagian dari PTO yang kita bahas tadi ya teman-teman. Seperti ini sistem kinerjanya, sama saja seperti di dump truck, cuman bedanya ini dipergunakan untuk mengalirkan air biar lebih kencang. Dan ini untuk penyiraman jalan, seperti ini dia ya, seperti air hujan. Bisa jangkauannya ini sekitar 5 meter ini jangkauannya. Dan yang ini untuk penyiraman alat-alat berat DT ataupun LP. Kita bisa mempergunakan selang dan tangki tembaknya yang dari atas ini juga ada ya. Dia ada mempunyai 3 ya teman-teman ya. Ada semburan untuk penyiraman jalan, dan ada juga untuk penyiraman untuk membersihkan alat, agar alat-alat di pertambangan ataupun di proyek bisa bersih dan kita langsung jangkau ke tempatnya. Tak perlu mereka cari tempat untuk mencuci, karena itu kan akan mengalami kesusahan juga. Jadi diperlukan kendaraan WT ini ya teman-teman. Dan demikianlah teman-teman P2 kita kali ini di Fuso FN527 6x4 HD 220 PS. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa semua kesalahan-kesalahan tadi atau kekurangan di P2H itu ditulis di kertas P2H, dikasihkan ke mekanik agar dibuat SPK-nya, surat perintah kerjanya, dan cepat ditangani agar kita dan kendaraan kita selamat dari kecelakaan-kecelakaan ya teman-teman, untuk meningkatkan program K3 di dalam lingkungan kerja dan juga safety dalam berkendara kita. Terima kasih, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Siapa tahu
ada di antara video-video tuh yang bermanfaat buat teman-teman semua, tuh khususnya buat para teman-teman yang masih pemula di dunia truk ya khususnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.